Pak Win ini baru pertama kali kita mau lihat ALC short video sekejap biar Bapak tahu ALC ini apalah. Kemudian yang ketiga kita pergi terus ke sharing session. Nah, yang sharing pertama kali sudah pasti ini Pak Khairuman. Kenapa? Karena namanya C. Jadi saya selalu alfabet pendekatannya, bukan nasionalisme, bukan nepotisme. Jadi Khairuman itu kan C kan. Jadi mulai dari C, kemudian nanti M, baru Pak Win, bukan saya yang ngatur nih, Bapak punya nama sendiri ya. Jadi sesuai alfabet karena kita orang academician ya Pak Satria, sesuai dengan daftar pustaka gitu kan. Jadi alfabet name. Karena itu mari kita akan mulai ini dengan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Haji Khairul Putro, Bachelor Engineering MSI, adalah tokoh masyarakat dan juga anggota DPRD Kota Bekasi, dan Muhammad Umar Tahir yang mungkin sudah join karena mau join. Kalau dari Singapura Pak Hermam sedang on the way karena hujan besar dia bilang. Jadi kita menunggu hujan sampai Singapura duluan yang hujan. Sekali lagi thank you Fariman untuk mahasiswa saya juga yang join di sini Pak Win. Jadi nanti mereka ada tugas buat resume nih Pak. Jadi kita akan pergi ke short video Indah Gumilang. Ya. Terima kasih Pak Reza. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi seluruh rekan-rekan, khususnya para akademisi dan tentunya yang tidak lupa yang kita banggakan Pak Syauh Reza, Masih Profesor. Berikut dengan ini rekan-rekan dari mohon maaf kalau misalnya saya sebutkan Pak Satria dari UPN. Kemudian ada dosen kita, Profesor Widyadi Yoga, dan seluruh rekan-rekan yang hadir dalam acara yang insya Allah penuh berkah ini. Maaf, mungkin saya akan bicara bahasa Indonesia supaya lebih familiar menyampaikan pesan. Sebelumnya, selamat Dirgahayu ke-78 untuk bangsa Indonesia yang hari ini tidak terasa mencapai masa usia yang kalau kita ibaratkan manusia sudah cukup dewasa dan matang, 78 tahun, dan ini tentunya hampir sama dengan sebagian besar negara Asia Tenggara yang sudah matang usia 78 menggambarkan kedewasaan, waktu yang tepat untuk kemudian kita mensyukuri berbagai nikmat yang paling besarnya tidak hanya nikmat hidup, namun juga nikmat kebebasan, nikmat kemerdekaan yang punya makna bahwa hari ini perlu kita renungkan kembali bahwa kemerdekaan yang kita peroleh akan membawa kepada keinginan untuk lebih produktif, lebih berkarya, menampilkan prestasi yang membanggakan kita dan meyakinkan kita secara optimis bahwa masa depan akan semakin baik lagi. Dan khususnya dalam konteks hari ini, di mana untuk Indonesia dari 270 juta warga negara Indonesia, maka 60% sudah dikatakan masuk dalam generasi milenial, bahkan generasi Z yang menjadi tulang punggung dari perkembangan masa depan Indonesia. Dan ini tentunya akan sama seperti halnya dengan Malaysia, kemudian Vietnam, Thailand, Laos, gitu ya. Mungkin kecuali Singapura yang sudah mengalami masa pertumbuhan penduduk yang sudah berbeda, yang lebih mendekati Jepang, Korea, atau negara-negara maju.
Indonesia eh, sedang mendapatkan masa-masa bonus demografinya hingga sampai 2035. Satu hal yang menarik adalah bahwa perkembangan khususnya dalam konteks politik hari ini, maka rata perilaku politik anak muda atau generasi milenial menjadi tumpuan harapan dalam membaca apakah politik mampu menciptakan optimisme baru dalam membangun Indonesia, mampu menghadirkan budaya politik baru yang memberikan dasar lompatan kemajuan bagi Indonesia ke depan. Pertanyaan berikutnya adalah, kira-kira budaya politik baru apa yang harusnya dapat dijalankan oleh peran pemuda, para generasi milenial, yang kemudian mampu menghadirkan tren kemajuan bagi bangsa Indonesia ke depan. Kelihatannya ini pertanyaan yang menarik, karena kalau kita lihat pasca pandemi, di mana pandemi ini menciptakan percepatan dalam era digitalisasi, di mana interaksi manusia, pola interaksi, cara manusia untuk mencari informasi, cara manusia, warga negara dalam mengekspresikan perilaku ekonominya itu mengalami perubahan yang sangat signifikan. Demikian juga dalam konteks ekonomi, maka ekonomi berbasis internet atau online mengalami kemajuan yang luar biasa di era digital ini. Dengan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi yang masif, maka hari ini praktis terjadi interaksi yang mix antara perilaku ekonomi offline dengan online. Pertanyaannya, apakah perilaku ekonomi ini juga akan mempengaruhi pola perilaku dalam politik? Tentunya dorongan untuk menghadirkan efisiensi, efektivitas, kecepatan yang menjadi dasar dalam budaya ekonomi digital akan membawa perubahan baru di dalam politik hari ini, di mana pemerintahan daerah bahkan pusat tertantang untuk bisa menjawab pertanyaan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang lebih cepat, lebih transparan, lebih akuntabel. Mereka mengharapkan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap pertumbuhan dan perkembangan hari ini. Lalu bagaimana perubahan-perubahan ini di dalam pelayanan pemerintahan itu mampu juga mendorong perubahan-perubahan di bidang politik. Hari ini belajar dari apa yang terjadi di Malaysia, di mana terjadi perubahan politik baru, kemenangan PAS, yaitu Partai Al-Islam se-Malaysia, berikut dengan partai koalisinya, telah mampu menghadirkan fenomena baru, yaitu peran serta anak-anak muda yang awalnya mereka itu dibatasi hak pilihnya berusia 21 menjelang 18 tahun, berikut dengan pemilih yang baru mereka memilih di general election kemarin, telah mendorong terciptanya 6 juta pemilih dari 21 juta pemilih di Malaysia, yang kemudian mereka menghadirkan demand politik yang baru, keinginan untuk mendorong pemerintahan yang lebih
demokrasi, lebih good governance, lebih akuntabel. Masyarakat sudah jenuh dengan budaya korupsi. Mereka gelisah dengan terjadinya stagnasi pertumbuhan ekonomi, kebutuhan pekerjaan, sehingga kemudian mendorong keinginan untuk mengganti rezim, keinginan untuk memilih alternatif baru bagi partai yang baru. Kembali pertanyaan di Indonesia, apakah tahun 2024 yang merupakan momentum sangat bersejarah, karena baru pertama kalinya Indonesia akan melaksanakan pemilu secara serentak di masa dalam waktu setahun secara serentak, memilih tidak hanya pilpres namun juga pilkada berikut dengan seluruh pemilihan di level parlemen, yaitu di pileg untuk memilih DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kota. Pertanyaan ini sangat penting diajukan karena pemilih milenial ataupun pemilih muda Indonesia usia 17-40 tahun akan menempatkan 60% dari pemilih nasional secara keseluruhan, di mana akan menghadirkan sebanyak 114 juta pemilih baru, pemilih anak muda yang akan menentukan hitam putihnya politik Indonesia ke depan. Ini tentunya harapan sekaligus tantangan, yaitu apakah pemilih muda hari ini yang berusia 17-40 tahun akan menghadirkan perubahan-perubahan politik yang signifikan sehingga mendesak, bahkan mendorong satu perubahan yang signifikan yang harus direspon oleh partai politik, yang kemudian mereka akan menghadirkan politik yang lebih bersih, lebih menjanjikan harapan perubahan Indonesia ke depan. Melihat dari tren ke depan yang semakin, kalau kita lihat, semakin jenuhnya anak-anak muda kita dalam merespon semakin banyaknya kasus korupsi, kasus tertangkapnya kepala daerah, mungkin anggota dewan, pejabat publik dalam berbagai kasus yang pada akhirnya menumbuhkan skeptis ataupun apatisme di kalangan anak muda. Sebaliknya, mereka dituntut untuk justru terdorong untuk menampilkan politik yang lebih elegan, yang lebih mendorong anti KKN, anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga diharapkan politik 2024 mampu menghadirkan kualitas kepemimpinan nasional, menghadirkan wakil-wakil rakyat, bahkan kepala daerah, pemimpin-pemimpin daerah, kota, kabupaten, provinsi yang lebih memiliki integritas, yang menjanjikan bahwa hari-hari ke depan akan semakin baik lagi. Nah, pertanyaan ini yang kelihatannya yang perlu dijawab oleh para politisi, sekaligus juga politik pemilu 2024 diharapkan dapat menghasilkan satu lompatan politik baru karena hadirnya budaya baru dari kalangan anak muda. Sebaliknya, anak muda terus terang hari ini sebagian mereka apolitis dalam menyikapi perkembangan politik nasional. Mereka cenderung lebih merasa apatis dengan perubahan-perubahan yang ada. Mereka tidak melihat tampilnya tokoh-tokoh mungkin atau person-person yang lebih menggairahkan ke depan, yang lebih diharapkan mampu menghadirkan optimisme terhadap politik ke depan. Kelihatannya perlu edukasi,
perlu peran serta semua pihak untuk lebih mendorong anak muda agar mereka mampu memanfaatkan peluang perubahan 2024 ini agar momentum yang sangat strategis dan kembang bangsa itu dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga 5 tahun ke depan Indonesia akan lebih baik lagi, pola penyelenggaraan pemerintahan, pola untuk menata kehidupan berbangsa bernegara tidak hanya dalam konteks pemerintahan, namun juga mampu menghadirkan pemerintahan yang dapat mengoptimalkan potensi anak muda sehingga mereka ke depan bisa tampil benar-benar menghasilkan hasil baru dalam memanfaatkan bonus demografi kita, ya, khususnya hingga sampai 2035. Kembali momentum 78 tahun Indonesia ini mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran berharga bagi kami bangsa Indonesia, lagi memberikan peran panggung bagi anak muda untuk kemudian Indonesia yang lebih cerah, lebih dinamik, kemudian lebih berbasis kepada integritas, mampu menghadirkan kreativitas inovasi, sehingga anak muda hari ini itu bisa lebih berperan lagi dalam konteks panggung nasional, mudah-mudahan bisa didapatkan dari peta politik yang baru tahun 2024. Mungkin secara umum bisa saya simpulkan, mudah-mudahan harapan kita anak muda tidak semakin apatis ataupun bahkan skeptis menghadapi perkembangan politik, tapi mereka akan lebih positif bahkan proaktif untuk lebih berkonsolidasi, menawarkan politik baru sehingga ke depan Indonesia akan semakin baik lagi, khususnya dalam menghadapi peta politik 2024. Mungkin demikian Pak Reza, pengantar. Mudah-mudahan narasumber yang lain akan lebih memperkaya kita dan menjadikan forum diskusi hari ini akan lebih menarik dan bermanfaat bagi perkembangan khususnya para pemuda di Indonesia dalam membangun Indonesia yang ke depan lebih baik. Demikian Pak Reza. Terima kasih Pak Harimau. Sama-sama. Ini Dr. Lasman Saridin dari Singapura sudah join. Dr. Lasman tadi yang bercakap itu adalah parlimen member daripada Representative Council Bekasi City, ya, Pak Khairuman dari Parti Keadilan Sejahtera. Ya, nanti kapan-kapan you boleh jumpa fisikal, ya. Tapi sebelum kita sambung kepada second speaker, karena Cik Umar mungkin belum lengkap, ya. Mungkin karena nama saya juga panjang, maklum orang Jawa. Orang Jawa kalau namanya nggak panjang bukan orang Jawa namanya. Ya, apa namanya? Oke, saya panggilannya cukup Yoga saja Pak, karena kebetulan di fakultas saya juga ada yang namanya Windy juga. Oh, iya. Jadi mahasiswa tuh sering ketukar-tukar. Iya. Oke. Iya, saya sedikit pengenal diri saja. Apa namanya, saya dosen ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di UPN Veteran Jakarta. Terus saya sedikit ralat tadi dari Pak Herman, saya mudah-mudahan jadi doa sih. Saya belum profesor, Pak. Baru S2. Beri doa berarti Pak. Doa nih Pak Yoga. Tapi gak jadi doa, amin, saya aminkan. Iya. Oke, nah, jadi materi kali ini memang mungkin gak jauh beda ya dengan apa yang tadi Pak Khairuman sampaikan, ya. Oke, saya share sedikit. Sudah terlihat ya? Ya, slide-nya. Oke, very clear. Youth politics we have here in Indonesia. Iya. Oke, alhamdulillah sudah terlihat. Oke, jadi ini sebenarnya slide sudah saya siapkan juga dalam bahasa Inggris, jadi khawatir kalau misalnya apa namanya pembicara kita yang dari Malaysia, dan ini Malaysia Singapura. Tapi orang Malaysia ini orang Thailand sebenarnya, tapi beliau bekerja di university di Malaysia, Pak.
Nah, awak cuma bisa cakap sedikit lah Melayu ya. Modal Boleh cakap sedikit. jadi I apology lah kalau misalnya ada kesilapan. No problem. No problem. Oke. Ya, modal nonton Upin Ipin Pak belajar. Oke. Apa namanya? Oke. Saya sebenarnya hari ini mungkin akan sampaikan dalam bilingual saja ya, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Okay, today I will talk about youth politics behavior and trends in Indonesia. Jadi hari ini saya akan membicarakan terkait dengan bagaimana sih perilaku dari anak-anak muda saat ini ya terkait dengan dunia politik. Ya, as we know that today our youth generations, especially generation Z and Y generations, were a generation that's actually kind of really far from politics ya. Jadi generasi kita ya, generasi G dan Z sekarang yang memang sudah waktunya mereka untuk menjadi pemilih itu memang sebenarnya generasi yang sangat jauh dari literasi politik gitu kan. Ya, kita nggak usah ngomong politik lah, tapi kita bicara soal literasi saja ya. Nah, karena adanya smartphones dan gadget segala macam itu kan membuat kebanyakan dari generasi muda kita itu benar-benar miskin pengetahuan gitu. Jadi pengetahuan yang mereka peroleh itu rata-rata kan memang secara instan ya, gitu dari sosial media ya, dari Instagram, terus kemudian dari news agregator kayak Line Today dan lain sebagainya kayak gitu. Ya, jadi makanya kemudian politics it's really kind of alienated themes for them ya. Jadi politik itu adalah tema yang sangat asing buat mereka gitu. Oke, sebelum saya mulai saya diberi kesempatan berapa lama Pak ya untuk 30 menit. 30 menit. Oke. 3 menit. Oke. So I will start from the introduction first. From overview that Indonesia actually is a very unique country. Yeah, it has a diversity, multiculturals. We have about 300 over language and hundreds of tribes. Yeah, I don't know. In English, can we call it tribes? Because tribes seems something that very far from civilizations actually. Jadi Indonesia itu kan memang negara yang sangat unik ya, sangat unik. Jadi dia terdiri atas sekitar 300-an bahasa atau 100-an suku gitu kan. Bahkan kata suku sendiri ya, kata suku sendiri ini sangat sulit dicarikan padanan untuk bahasa Inggrisnya gitu. Sebab kalau misalnya suku itu saya sandingkan dengan tribe ya, kalau dalam persepsi bahasa Inggris tribe itu adalah orang-orang yang benar-benar tertinggal dari peradaban gitu ya. Nah ini sebenarnya di Indonesia suku itu nggak seperti itu gitu ya. Suku itu cuma menandakan mereka asal dari mana, adat istiadat, terus kemudian bahasa yang mereka kayak gitu. Jadi mungkin kata suku sendiri di Indonesia ini masih agak sulit dicarikan padanan untuk dalam bahasa Inggris. Nah, apa namanya? Diversity ini ya, jadi keragaman ini ya di Indonesia ini kan kemudian menghasilkan suatu pandangan politik yang sangat unik ya, perilaku politik yang sangat unik. Jadi sampai detik ini belum ada teori-teori sosial sebenarnya di dunia ini yang sanggup untuk menggambarkan bagaimana perilaku politik atau kondisi politik di Indonesia sebenarnya ya, karena keunikannya tadi. Apa yang misalnya berlaku di Jakarta misalnya gitu kan, itu belum tentu itu sama dengan daerah lain seperti itu ya. Jadi apa namanya, sebuah perilaku politik itu tidak bisa kalau bahasa Jawanya itu digebiah-uyah ya, kita lakukan generalisasi gitu ya, bahwa oh orang Indonesia ini semuanya begini gitu kan. Jadi orang Indonesia itu mempunyai perilaku politik yang sama ya, sehingga ini mempengaruhi keunikan ya dari masing-masing daerah ya. Makanya setiap penelitian di Indonesia ya itu nggak bisa
jadikan sebuah generalisasi gitu kan. Kalau misalnya penelitiannya di wilayah barat gitu kan, nah, apakah sama dengan yang tengah dengan timur? Ya pasti berbeda, begitu konsepnya. Oke, nah terus kemudian ya karena tadi diversity tadi ya, jadi di Indonesia tadi sehingga trennya pun berbeda-beda antara yang wilayah barat, tengah, dan timur. Itu trennya sangat berbeda gitu, ya kan? Kalau wilayah barat ya biasanya banyak didominasi oleh kota-kota besar yang apa namanya mungkin dari sisi kemajuan mungkin jauh lebih apa namanya jauh lebih maju ketimbang yang wilayah tengah dan timur, sehingga wajar kalau misalnya apa namanya perilaku politiknya sendiri itu juga apa namanya perilaku politiknya itu sendiri itu juga jauh berbeda. Misalnya apa? Misalnya kita campaign lewat sosial media gitu. Efektif nggak kalau di Indonesia? Iya, kalau di kota-kota besar gitu. Kota-kota besar yang punya jaringan internet yang bagus gitu kan, itu efektif. Tapi bagaimana dengan wilayah tengah dan wilayah timur gitu kan? Nah, tentu saja itu menjadi kurang efektif gitu kan. Kita tetap harus melakukan campaign politik, ya kita harus turun gitu kan untuk bertemu dengan massa ya, faktor tokoh adat ya, agama itu masih sangat mendominasi ya, sehingga itu yang kemudian apa namanya menjadi keunikan dari kondisi atau tren politik di Indonesia seperti itu ya. Kita nggak usah jauh-jauh ya, kita cukup ketikkan saja di Google Trends ya, di Google Trends. Jadi Trends dan Google itu kan kita ketikkan gitu, misalnya apalah ya, kita apa namanya kita sebut nama capres misalnya, siapapun itu capres itu, semakin dia berpendidikan capres itu biasanya popularitasnya akan makin ke barat, wilayah ke barat gitu, bisa dilihat di Google Trends gitu kan. Nah tapi semakin apa ya dia populis ya, semakin maksudnya dia berani turun ke jalan, berani ketemu masyarakat, tokoh adat segala rupa gitu kan, semakin dia berani turun ke bawah gitu regarding latar belakang pendidikannya atau apapun gitu kan, maka ya makan dia akan semakin ini gitu kan, dia akan dapat dukungan di tengah dan timur seperti itu. Oke, nah terus kemudian, nah ini bisa kita lihat ya, politik konteks di Indonesia ya, characterized by a diverse society, multi-party demokrasi ya, multi-partai ya, terus kemudian history of political transformation post independence ya, bagaimana kemudian dalam perjalanan sejarah kita memang kita diawali, demokrasi kita diawali multi partai. Cuma itu sendiri kemudian menjadi sumber kacauan bagi Indonesia itu sendiri, sehingga kemudian masuklah kita ke masa demokrasi terpimpin di zaman Soekarno gitu kan, yang kemudian memberangus partai-partai, kemudian masuk lagi ke Orde Baru ya kan, di mana terjadi penyederhanaan partai ya, dari tadinya 10 menjadi 3 partai politik gitu kan. Nah, terus kemudian masuk lagi ke reformasi, kita kembali ke masa multi partai gitu. Nah, setiap masa ini menimbulkan tren-tren tersendiri gitu kan. Ya, kalau misalnya ya kita yang masuk ke masa modern saja lah, Orde Baru gitu kan, saja tren terbesar itu adalah ketika kita mendukung partai-partai pemerintah gitu kan, seperti misalnya Golkar seperti itu. Gitu. Jadi pengaruh pemerintah itu sangat dominan. Nah, masa reformasi gitu itu kemudian malah terjadi sebaliknya, karena kita berubah dari tadinya sistem partai yang terbatas multi partai, terus kemudian menjadi apa namanya efeknya adalah partai politik itu menjadi jauh lebih dominan dalam pemerintahan. Makanya inilah yang kemudian kita kenal sebagai bentuk apa namanya dominasi dari partai politik. Secara demokrasi sebenarnya bagus, karena memang tujuan dari partai politik itu kan adalah menghasilkan kader-kader politik yang dia akan masuk ke dalam kepemimpinan. Ya, cuma kritiknya saat ini gitu kan adalah terkait dengan regenerasi gitu ya. Masyarakat selalu dihadirkan dengan tokoh yang itu saja gitu kan. Terus kemudian caleg gitu kan,
masyarakat juga dihadirkan dengan kualitas anggota legislatif yang apa namanya yang orang sendiri nggak tahu dia sampai seberapa kualitasnya dan sampai sejauh mana pertanggungjawabannya. Bahkan kita masih sering temui banyak caleg-caleg yang dia mencalonkan diri di daerah yang dia sendiri nggak tinggal di situ, KTP-nya nggak di situ, gitu ya. Oke, nah terus kemudian ya kita lihat ya partisipasi politik di Indonesia gitu kan. Ya, untuk generasi muda, yang kita bicara generasi muda, para pemilih pertama ya, para pemilih pertama ini biasanya antusiasnya masih sangat tinggi, gitu ya, karena ya mereka penasaran ya bagaimana kemudian rasanya berpartisipasi sebagai apa namanya pemilih pemula segala macam gitu kan. Tentu saya sangat berbeda dengan yang kayak misalnya generasi saya lah ya, yang sudah mengikuti jatuh bangun perpolitikan di Indonesia gitu kan, yang mungkin sudah banyak dari generasi angkatan saya yang sudah mulai apatis terhadap pemilu itu sendiri seperti itu. Nah, tapi kalau untuk generasi muda yang sekarang itu rata-rata para pemilih pemula masih antusiasme sangat tinggi, gitu. Ya. Oke. Iya, jadi kalau kita lihat di sini ya, pemilu sampai detik ini kan masih memegang peran yang sangat penting ya dalam menentukan siapa yang memegang tampuk kekuasaan, tampuk pemerintahan di Indonesia, seperti itu. Ya, nah terus kemudian kecenderungan para pemilih di Indonesia itu adalah para pemilih dengan masa mengambang. Jadi kita masih sangat sulit sekali menemukan pemilih yang loyal gitu ya, pemilih yang loyal gitu. Bisa jadi misalnya pemilu kemarin mereka milih partai A gitu, pemilu saat ini mereka milih partai B. Ya kecuali memang partai-partai kader, misalnya Pak Khoirul itu PKS ya, yang memang apa namanya secara kaderisasi sudah sangat bagus gitu dan makanya sudah punya apa namanya masa loyalnya sendiri. Sementara selain PKS, memang rata-rata partai-partai lain itu lebih mengandalkan pada suara mengambang atau swing voters gitu. Karena mengandalkan dari suara mengambang atau swing voters ini, makanya kemudian populisme itu menjadi sangat dominan dalam campaign partai-partai politik gitu ya. Populisme maksudnya apa? Populisme di sini ya misalnya banyak partai politik yang kemudian menjaring para artis gitu untuk meningkatkan apa namanya elektabilitas mereka gitu kan, atau misalnya apa namanya menggandeng para influencer zaman sekarang ya, menggandeng para influencer segala macam gitu kan untuk kemudian apa namanya untuk menaikkan elektabilitas tadi gitu. Oke, nah karakteristik lain dari Indonesia sendiri ya, bahwa saya nggak mau menggunakan istilah kiri kanan ya, kiri kanan karena itu kan istilah di Eropa ya. Kalau di Indonesia mungkin agak meminjam dari istilahnya Clifford Geertz ya. Ada kaum santri, abangan dan priai gitu. Itu kayaknya lebih cocok untuk menggambarkan kondisi dari apa namanya pengelompokan partai politik kita gitu kan. Ya. Jadi kalau apa namanya biasanya partai-partai abangan gitu kan, nah ini kan dimotori oleh partai-partai nasionalis gitu ya, partai-partai nasionalis, terus kemudian ada kaum santri gitu kan, yang di sini ada partai-partai agama di dalamnya, lalu ada kaum priai. Nah ini yang menarik gitu. Nah priai di sini konteksnya bukan priai dia berarti keturunan bangsawan, enggak. Nah, tapi partai-partai ini mungkin term baru lagi ya, mungkin bisa kita apa namanya jadikan riset juga ya partai-partai priai di Indonesia ini. Nah, jadi priai di sini konteksnya bukan konteks yang sama seperti di podcast ya, tapi priai di sini adalah konteks yang partai dia dikelola oleh keluarga. Jadi semuanya di situ, mbahnya ada di situ, anaknya di situ, cucunya di situ semua gitu, dan semuanya menjadi pengurus sentral partai gitu ya. Nah ini kan saya pikir ketimbang pembagian kiri kanan ya seperti di barat ya, saya pikir pengelompokan partai di situ lebih cocok kalau misalnya dibagi 3 tadi ya, santri, priai sama abangan tadi gitu ya. Meskipun ini masih butuh penelitian yang lebih lanjut.
Tapi memang kalau kita lihat secara realitasnya memang ada ya. Oke. Gitu. Nah, terus kemudian ya mungkin berbeda misalnya dengan perilaku partai politik di Amerika ya. Di Amerika kan cuma 2 partainya gitu kan. Makanya kemudian apa namanya ya koalisinya paling itu aja gitu kan. Nah, sementara kalau di Indonesia enggak, karena partainya banyak, multi partai ya bentuk koalisinya bisa jadi sering berubah-ubah gitu ya. Jadi apa namanya ya kadang-kadang partai A B C berkoalisi, besoknya mungkin sudah berubah lagi menjadi partai A X Y gitu misalnya kayak gitu. Tergantung dari kepentingan dari masing-masing partai gitu. Jadi tidak ada koalisi yang dominan ya atau apa namanya ajak begitu. Nah, terus kemudian saat ini ya dengan datangnya revolusi 4.0 ya. Nah, ini kan mulai mengubah ya, political engagement ya, mulai mengubah political engagement. Jadi digitalisasi gitu kan. Ini sudah mulai mengubah mindset. Ya, orang senengnya mau yang viral-viral gitu. Orang maunya yang kelihatan di kamera gitu ya. Nah, ini kan kemudian sudah mulai timbul apa namanya apa yang disebut pencitraan kayak gitu. Apa namanya kalau kita baca ada buku dari Australia itu namanya Oligarchs in Mass Media ya, oligarki di media massa di Indonesia ya. Itu kan di situ menggambarkan ya bahwa bagaimana sebenarnya karakter seseorang ya, seorang itu bisa dipopulerkan sebenarnya dari dasar asalkan apa, asalkan pencitraannya tepat ya, pencitraan tepat dan karakternya sesuai dengan pencitraan itu gitu ya kan. Kayak misalnya Jokowi ya kan, dari di buku itu ya tidak dinafikan bahwa memang Pak Jokowi itu sebelum dia menjadi presiden itu memang dari awal sudah dirancang oleh Pak Surya Paloh dan kawan-kawan gitu kan. Jadi dia minta izin kepada Bu Mega, ini ada orang bagus dari Solo gitu, wali kota Solo waktu itu Pak Jokowi gitu kan. Nah, mereka izin untuk kemudian mencoba bereksperimen untuk menaikkan elektabilitasnya seperti itu. Jadi Pak Jokowi itu adalah temuan Pak Surya Paloh dulu eksperimennya gitu kan, dan ternyata eksperimennya itu berhasil gitu kan. Bagaimana kemudian beliau melaju dari wali kota kemudian ke gubernur, kemudian sampai saat ini menjadi presiden Republik Indonesia seperti itu. Nah, apa namanya? Nah, fenomena Pak Jokowi nah ini kan kemudian menjadi tren menular ke semua calon presiden, calon kepala daerah, itu sudah mulai menular gitu trennya gitu kan. Jadi senangnya yang viral-viral gitu kan. Ya, kalau kita lihat kemarin ya mulai dari pemimpin yang ngamuk-ngamuk gitu kan. Nah, itu masyarakat senang yang begitu-begitu ya. Gitu. Padahal kalau kita lihat ya kalau pemimpin yang benar itu kan nggak ngamuk di depan umum gitu kan, tapi yang terpenting adalah kerjaannya kan terasa oleh masyarakat. Ya, itu yang paling penting begitu. Nah, hal-hal beginilah yang kemudian mengubah ya tren politik yang ada di kita. Oke, nah masuk ke bahasan inti kita, lalu bagaimana dengan para generasi muda kita, ya kan? Nah, jadi saat ini generasi muda kita itu tidak lagi menjadi observers, ya, tapi juga sebagai dynamic participants. Ya, maksudnya apa? Maksudnya mereka punya kekuatan untuk kemudian menggerakkan massa, menggerakkan masyarakat. Ya kan, kita masih ingat kasus di Lampung ya oleh seorang apa influencer namanya Bima, ya namanya Bima itu ya kan, itu kan berawal itu kan sebenarnya dia iseng gitu kan, dia dari Australia, dia menghadirkan apa realitas yang terjadi di Lampung. Kemudian orang Lampung kan merasa satu hati dengan dia gitu kan. Nah, sehingga virallah yang tadi dia cuma iseng kemudian ternyata menjadi social movement di Lampung gitu kan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa anak muda sekarang ya tidak lagi bisa diremehkan gitu kan, tidak lagi disebut sebagai generasi yang hura-hura, tidak peduli segala macam ya. Kasus Bima kemarin kan sudah mulai menunjukkan lampu kuning sebenarnya buat para pejabat daerah gitu, tidak lagi lah apa namanya meremehkan kritik dari masyarakat seperti itu. Oke, nah terus kemudian apa namanya sehingga kan
hal ini kan kemudian kan menimbulkan inspirasi bagi generasi muda lainnya gitu kan ya, bagaimana kemudian apa namanya mereka berusaha memanfaatkan digital platforms ya sebagai bentuk otokritik terhadap apa namanya berbagai bentuk kinerja pemerintah gitu. Sekarang sosial media itu menjadi alat yang sangat-sangat kuat sekali dan menjadi saluran aspirasi ya. Nah, jadi kenapa tadinya mungkin kalau zaman saya yang namanya kita protes itu kan turun ke jalan, demo, bakar ban dan lain sebagainya gitu. Itu zaman saya gitu ya. Tapi sekarang itu sudah tidak relevan lagi gitu kan, sudah tidak relevan lagi karena dengan adanya sosial media gitu kan, di mana engagement-nya lebih terasa gitu kan. Paparannya juga terpaannya juga lebih luas ya gitu ya. Nah, jadi anak muda sekarang sudah tidak lagi takut untuk bersuara seperti itu. Oke, nah efek dari anak muda ya yang sekarang saat ini dia tidak lagi takut untuk bersuara gitu kan adalah mengakibatkan mereka sudah mulai berani menuntut hal-hal yang tadinya sangat tabu. Seperti apa? Seperti transparansi, akuntabilitas, dan good governance. Ya, ini kan hal-hal yang sangat tabu ya, yang sebenarnya di birokrasi pemerintahan ini apa namanya seringkali dinding yang sulit untuk ditembus gitu kan. Nah, sekarang kan hampir semua instansi pemerintah sudah mulai berbenah ya, sudah mulai berbenah. Semua instansi pemerintah sekarang sudah punya namanya sosial media segala macam gitu ya, karena mereka ya itu tadi gitu tuntutan dari masyarakat gitu kan yang digerakkan oleh para kaum muda gitu kan. Bahkan kepolisian sekalipun yang ya kita dulu berpikir aduh susah kayaknya nih ngubah lembaga seperti ini kan sudah mulai pelan-pelan untuk berbenah gitu kan, seperti itu gitu. Nah, generasi muda yang sekarang itu sangat berbeda dengan generasi muda yang dulu gitu kan. Nggak bisa diancam-ancam anak muda sekarang gitu kan. Nggak bisa diancam-ancam gitu kan. Nggak bisa dibilang, oh kamu tuh kalau misalnya kamu masih kritis nanti kamu kuliah DO segala macam. Anak muda sekarang dengan begitu banyaknya arus informasi yang datang ke mereka, mereka punya banyak pilihan. Oke, saya di dalam negeri saya nggak aman gitu kan, saya tidak dijamin kekritisan saya gitu kan, saya pindah ke luar negeri, saya pindah warga negara. Faktanya, ya kan kemarin kita lihat ya bahwa banyak anak muda di Indonesia yang kuliah di tetangga sebelah ya Singapura gitu kan, ternyata baru ketahuan gitu banyak yang kemudian berpindah warga negara gitu kan. Alasan mereka sederhana, bukan mereka nggak cinta sama Indonesia, enggak gitu. Alasan mereka sederhana gitu kan. Mereka cuma ingin hidup yang aman, nyaman gitu kan. Hal yang sesederhana, hal sederhana yang dituntut oleh manusia gitu ya. Gitu ya. Jadi anak muda kita itu sebenarnya tuntutannya nggak aneh-aneh gitu kan. Mereka cuma pengen hidup yang aman gitu kan. Kalau apa namanya? Segala bentuk kesejahteraan mereka terjamin segala macam kayak gitu. Itu aja sebenarnya gitu, nggak sampai yang aneh-aneh ya tuntutannya seperti misalnya wah gulingkan pemerintahan, enggak gitu. Nah kalau itu saja mereka sudah tidak mendapatkan, maka mereka punya banyak opsi atau pilihan gitu kan untuk kemudian apa namanya berusaha untuk mengamankan kesejahteraan mereka sendiri gitu ya. Oke, nah terus bagaimana gambaran dari pergerakan para kaum muda saat ini ya? How to describe youth-led social movements? Ya, kalau zaman saya dulu mungkin social movements ya turun ke jalan, meskipun memang uniknya bahwa pergerakan kaum muda dari masa reformasi itu sebenarnya sudah mulai sudah mulai mengarah ke digital. Dulu zaman reformasi itu semua komunikasi itu adalah via email, tidak ada yang lewat handphone dan segala macam. Karena dulu pada masa Orde Baru kan tidak ada yang melacak email ya segala macam. Jadi memang dikonsolidasi melalui jaringan digital pada waktu itu. Nah, terus kemudian sekarang sudah berkembang ke sosial media ya kan. Nah, cuma bedanya adalah kalau dulu memang diinisiasinya dari jaringan digital ya, email dan sebagainya, tetapi aksinya tetap di jalan. Kalau sekarang enggak, baik inisiasi maupun aksi itu semua dijalankan lewat lingkup
digital, lingkup dunia maya, tidak lagi turun ke jalan dan segala macam gitu kan. Karena mereka mungkin sadar evaluasi gitu dari aksi-aksi mahasiswa yang zaman dulu yang namanya turun ke jalan, wah udah nggak mendapatkan simpati lagi dari masyarakat gitu. Akhirnya lebih baik mereka pergi ke sosial media, mereka nulis, mereka bikin vlog dan lain sebagainya, begitu ya. Oke, nah sehingga ini kan berpengaruh ya terhadap partisipasi politik dan decision making. Anak muda sekarang sudah mulai berani tidak lagi hanya mengkritik di sosial media, tapi sudah mulai berani untuk terjun ke politik sendiri. Contoh misalnya ketua BEM UI yang dulu viral ya mengkritik DPR ya, mengkritik DPR. Sekarang dia jadi caleg ya, jadi caleg partai gitu ya kan. Banyak orang menghujat gitu, wah ini berarti orang munafik segala macam. Belum, memang begitu kok salurannya kalau dalam demokrasi ya. Kita demokrasi ya kalau kita pengen perubahan ya kita masuk ke dalam partai politik gitu kan. Kalau kita pengen pengen jadi leader gitu kan, menjadi pemimpin ya kita harus masuk ke dalam sistemnya. Ya kecuali kalau kita pengen mengubah sistem ya, nah itu beda lagi urusannya. Tapi kan dia ingin mengubah tapi lewat jalur yang memang legal gitu ya. Nah, tapi kan orang sering mengkritik bahwa wah ini munafik segala macam. Nggak munafik karena memang seperti itu demokrasi jalurnya gitu ya, sudah benar gitu ya. Jadi kita sudah mulai lihat ya para aktivis muda yang dulunya mungkin kita lihat di TV-TV mereka masih pakai jaket alma mater, sekarang sudah berani untuk kemudian berpartisipasi politik sebagai para caleg, dan ini sangat saya apresiasi. Ini jauh lebih baik ketimbang hanya ya dulu mahasiswanya masih kritik sampai tuanya pun juga masih kritik di media sosial. Nah itu yang nggak maju-maju ya, berarti ininya idealismenya gitu. Oke. Nah, terus kemudian challenge and opportunities-nya apa gitu kan saat ini, yaitu yang pertama sekali itu adalah terkait dengan kita mengalami gap generasi yang sangat luar biasa gitu. Gap generasi ini ini kan sering menimbulkan mispersepsi, kesalahpahaman dan lain sebagainya ya. Generasi yang mungkin lebih senior gitu kan menginginkan stabilitas, tapi kebanyakan rata-rata stabilitas untuk keluarganya sendiri gitu ya, stabilitas masyarakat gitu ya. Jadi sementara yang muda menginginkan bahwa semua orang harus diperlakukan equal ya. Ya kalau caleg bukan karena dia artis, bukan karena dia anak yang punya privilege gitu ya, yang dia punya akses kekuasaan gitu, tapi semua orang tolong diberikan kesempatan yang sama gitu. Itu ya kan tuntutan anak muda zaman sekarang gitu. Terus kemudian ya perlunya pelibatan anak muda terhadap terhadap proses-proses politik ya. Nah itu perlu ya. Terus kemudian terkait dengan generational divides ya, maksudnya perbedaan yang ada gitu kan. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada gitu kan itu masih sangat tajam di kalangan anak muda gitu ya. Perbedaan terkait dengan suku, agama, ras itu masih sangat ini ya. Terus kemudian reshaping the political landscape gitu ya. Jadi partai-partai politik ini harus sadar gitu, kalau mereka tidak mereformasi diri sendiri gitu kan, tidak mereformasi partai politik mereka dan mendekati para anak muda ini gitu kan, ya bisa jadi ya anak-anak muda sekarang sudah tidak tertarik lagi untuk tinggal di Indonesia gitu ya. Karena ya jujur aja sekarang kan di internasional sedang dipertanyakan gitu, apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme gitu kan. Apa konsep nasionalismenya Kennedy itu masih sangat relevan ya kan. Konsep nasionalisme Kennedy itu kan ya kan, apa yang kamu sudah beri, jangan tanyakan apa yang kamu sudah berikan kepada negara, jangan tanyakan apa yang negara sudah kamu berikan, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan kepada negaramu. Itu kan konsep nasionalisme Kennedy ya, dan itu di Indonesia sangat populer sekali gitu kan. Nah, itu apakah masih relevan saat ini? Ya orang kan nggak peduli hal itu gitu ya. Orang peduli kan ya apakah saya aman gitu kan, apakah saya terjamin kesejahteraannya di negara saya. Kalau nggak ada ya mending saya pindah aja, migrasi gitu kan gitu. Ya kan, iya gitu. Oke, last but not least conclusions ya. Bahwa generasi muda sekarang itu adalah
sangat berbeda dengan generasi muda ya di zaman saya gitu kan. Orang sering bilang bahwa wah masih muda, pengalaman kurang segala macam. Lo sekarang orang bisa cepat belajar beradaptasi. Kenapa? Karena ada saluran digital. Ya, di saluran digital orang bisa belajar dengan cepat apa yang harus mereka lakukan. Gitu. Yang orang kurang saat ini adalah beri mereka kesempatan. Begitu. Saya yakin kalau misalnya anak-anak muda ini diberikan kesempatan untuk kemudian eh, turut mengubah negaranya seperti itu, saya yakin Indonesia ke depan gitu kan kita akan lebih cepat untuk menjadi negara yang maju seperti itu. Baik, Yes, mungkin itu saja. menarik. Syahrul. Mantap, Ini, mantap. ya. Keren, keren. Thank you very much, Pak Yoga. Iya. Jadi saya jadi ingat Pak Yoga Sugama jadinya. Wah, itu ini Jenderal, jenderal, Jawab Intel jenderal. jawabannya Pak Harto ya. Iya, Jenderal Yoga Sugama. Iya. Oke Pak, boleh di stop screen first? Iya. Oke. Mungkin kita perlu nomor WhatsApp Pak Yoga karena mau dikirim screen dan lain-lain. Nanti tolong hantar ke Indah Gumilang. Oke, beberapa pertanyaan sudah banyak masuk ini termasuk Pak Khairuman juga kepada Pak Yoga. Tapi kita dengar dulu dari Singapura ya, karena Dr. Lasman sudah tak sabar nak beritahu bagaimana sebenarnya kaum Melayu di Singapura. Karena Pak Khairuman juga mau tahu apakah memang pemilih Melayu di Singapura masih diperhatikan dalam konteks dengan political behavior. Silakan Dr. Lasman Saridin dari Singapura. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pertama dan utama sekali saya mengucapkan terima kasih pada Profesor Reza sebagai Chairman of ALC telah mengundang saya untuk membicarakan tentang topik potensi politik kaum Melayu di Singapura, kan? Dan kedua, alhamdulillah semua panelis yang telah menyampaikan presentasinya saya sangat bagus sekali, kan? Memberikan suatu educated untuk generasi muda untuk bagaimana mempartisipasi tentang pemilu yang akan datang. Dan Indonesia ni sedang hangat pemilihan presiden tapi saya sebagai seorang yang telah lama duduk di Indonesia mungkin selama lebih 10 tahun dan pernah menjadi aktivis juga, aktivis kampus, aktivis mahasiswa di IMM, di kami, di apa semua, kan. Dan saya pun termasuk orang yang dulu waktu di kuliah, kan, termasuk mengikuti demonstrasi menjatuhkan Pak Harto, kan, Gus Dur, kan. Sewaktu itu kebijakan universiti yang belum mengeluarkan perintah mengharamkan orang Indonesia, orang luar daripada Indonesia untuk berdemonstrasi. Sebab itu saya diberikan warning oleh universiti untuk mengikuti demonstrasi. Jadi Pak Yoga ini, Dr. Lasman ini kuliahnya juga di Universiti Muhammadiyah Malang, jadi dia lama di Jawa Timur. Ini juga Dr. Muhammad Tahir juga, Lasman juga sudah join, dia nak dengar Singapura Melayu macam mana. Ya, Tahir. Silakan. Oke, jadi sebetulnya saya ingin bicara sendiri, tapi alhamdulillah sudah buat presentasi. Kalau saya rasa presentasi yang telah disiapkan oleh anggota ILC, saya buat terima kasih. Dan mungkin sedikit sebanyak saya boleh menceritakan tentang perkembangan di Singapura, kan. Kalau tidak keberatan bisa mempamerkan
Ini. Okey. Okey. Kita melihat sejarah Singapura, kita tahu sejarah Singapura main peranan yang kecil di dalam Raffles, mendirikan sebuah pelabuhan Inggeris di situ, dibawa menjadi pelabuhan yang amat strategis, mengingat meletakkan ada di tengah-tengah jalur perdagangan di antara India dan China yang akhirnya menjadi antara pelabuhan yang terpenting di dunia sampai hari ini. Semasa Perang Dunia Kedua, Singapura telah diduduki oleh tentera Jepang dari tahun 1942 hingga tahun 1945. Cuma catatan saya dari sini bahwasanya kita khususnya orang Melayu adalah minoritas di Singapura ini yang lebih didominasi oleh agama Buddha dan agama Kristian, kan? Dan kita lihat kalau kita berjalan di Singapura, di kota Singapura itu ada patung Stewart Raffles yang mengingatkan jasa dia jasa Stewart Raffles yang telah mendirikan Singapura. Selepas perang, penduduk setempat dibenarkan menjalankan pemerintahan sendiri, tetapi masih belum mencapai kemerdekaan. Artinya Singapura sebelum itu dia bergabung dengan Malaysia, iaitu dikatakan Melaya, kan? Antara Singapura dengan Malaysia bergabung sebagai satu negara Melaya. Seterusnya pada tahun 1963, Singapura telah bergabung dengan Tanah Melayu bersama-sama dengan Sabah dan Sarawak untuk membentuk Malaysia. Tapi Singapura dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi sebuah republik pada 19 Ogostus 1963. Kalau ini kalau kita mengkaji di suatu statement tentang M63 di Malaysia, itu ada beberapa lah kenapa Singapura keluar di Malaysia, kan? Seterusnya pendirian Singapura ada sangat moden. Pada 1819 secara beransur-ansur menjadi milik penjajah dari Eropah. Permulaan penjajahan dari barat bermula saat Portugis tiba di Melaka pada tahun 1909, manakala pada kurun 17 Belanda telah menguasai kebanyakan pelabuhan utama di Kepulauan Melayu. Dan kita tahu Belanda ini kan satu negara yang suka menjajah, kan? Negara-negara Asia, kan? Ya, termasuk Indonesia, Singapura, kan? Dan seterusnya, kan? Pihak Belanda telah memonopolikan semua perdagangan rempah-rempah yang pada saat itu mereka bahan perdagangan yang penting. Penjajah Eropah yang lain termasuk Inggris cuma mempunyai hak perdagangan yang kecil. Memang mereka ingin menguasai ekonomi. Mereka tahu bahwasanya Asia mempunyai potensi banyak bahan-bahan bumi yang sedia ada, kan? Seterusnya perkembangan awal pada tahun 1819, 1826, Raffles kembali ke Bengkulu tidak lama kemudian selepas menandatangani perjanjian Lahore. William Farquhar mengetahui koloni baru Inggris ini dengan bantuan pasukan laskar Inggris. Di balik masalah-masalah yang dihadapi, Singapura berkembang pada pesat karena status sebagai sebuah pelabuhan bebas perdagangan Arab, Tionghoa dan India menjadikan tempat persinggahan mereka. Ya, kita tahu Singapura ini kalau kita lihat tidak mempunyai resources, tapi mereka sebagai suatu negara yang punya produksi, mempunyai alat-alat yang canggih untuk mendistribusikan, dan kalau kita lihat sebelum itu
saya ingin menyampaikan bahwa Singapura mempunyai tenaga profesional yang banyak kan? Dan salah satu daripadanya yang boleh saya buat contoh sapu itu kan bahan pokoknya dari Indonesia kan, tapi dihantarkan di Singapura diolah di apa semua dijadikan sapu yang sebenarnya dan akhirnya diekspor. Begitu juga Malaysia. Kalau kita lihat tentang air, airnya tidak begitu ini dan diekspor ke Singapura, dijadikan Singapura mempunyai teknologi yang sangat canggih dan akhirnya dijual dengan Malaysia kan. Jadi Singapura adalah negara yang tidak mempunyai hasil bumi tapi mempunyai profesional yang begitu luas sekali ya. Pendirian Singapura oleh Raffles mendapat masalah saat kerajaan Belanda menuduh Inggeris mencampuri kawasan naungan pengaruh. Pada mulanya kerajaan Inggeris dan Perserikatan India Timur Inggeris bersimpati dengan masalah ini, tetapi lama kemudian mereka mengabaikan demi kepentingan kemajuan di Singapura. Menjelang tahun 1822 sudah jelas niat Inggeris bahwa mereka tidak akan sekali-sekali menyerahkan Singapura. Status Singapura sebagai hak milik Inggeris dikukuhkan dengan ditandatangani perjanjian Belanda yang mana Kepulauan Melayu terbagi atas pengaruh dua kuasa. Kuasa utara termasuk Pulau Pinang, Melaka dan Singapura sebagai kawasan pengaruh Inggeris, sedangkan kawasan di sebelah selatan di bawah pengaruh Belanda. Pada tahun 1826, Singapura bersama-sama dengan Pulau Pinang dan Melaka tergolongan di bawah satu pemerintahan yang begitu yaitu negeri-negeri Selat. Jadi memang kalau kita lihat dalam masalah ini Singapura itu adalah negara yang penuh dengan profesionalnya kan, dan dapat mengolahkan dengan baik kan, walaupun tidak mempunyai hasil bumi tapi bisa menciptakan para profesional yang bisa mendistribusikan setelah diolah kepada negara-negara Asia yang lain. Selepas keluaran dari Malaysia, Singapura mulai muncul sebagai kuasa perdagangan dunia. Banyak fasilitas dan kemajuan dicapai semasa pemerintah Lee Kuan Yew. Kita tidak menafikan waktu Lee Kuan Yew mereka adalah founding father. Di zamannya memang kita tidak menafikan dia sebagai kuku besi atau otorisme kan. Tapi dia telah menonjolkan kemajuan Singapura daripada negara yang tidak mempunyai apa-apa sampai mempunyai kemajuan sangat luar biasa di era sekarang kan, yang telah diwarisi oleh anaknya sendiri. Pada tahun 1990, Lee Kuan Yew mundur dari politik dan memberi kuasa pemerintahan kepada Goh Chok Tong. Pada tahun 2004 pula Goh Chok Tong telah meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri pada memberi jalur kepada anak Lee Kuan Yew iaitu Lee Hsien Loong untuk memerintah. Dan kalau kita lihat di Singapura generasi muda itu sangat ditonjolkan selain mereka mempunyai latar belakang akademik yang tinggi kan, dan mempunyai kecerdikan dan kepandaian. Jadi founding father kita melepaskan jawatannya sebagai Perdana Menteri dan memberikan dukungannya kepada Perdana Minister yang penggantinya iaitu Goh Chok Tong. Dan ingin saya mengetahui bahwa Goh Chok Tong itu pun salah satu daripada termasuk kaum keluarga Lee Kuan Yew jugalah kan. Jadi kalau kita istilahkan nepotisme lah kan,
nepotisme kan. Jadi tapi Goh Chok Tong ya mempunyai latar belakang yang sangat hebat sekali ya dalam mengelola negara gitu kan. Singapura memiliki 9 partai politik, di antaranya partai yang berkuasa saat ini, PAP, Partai Pembangkang Muka Sepati, dan selainnya partai-partai position yang ada di sini. Roda pemerintahan Singapura dijalankan oleh Perdana Menteri. Ya, jadi di Singapura kalau kita lihat dia karena dia di bawah Inggris kan, jadi sistem pemerintahan yang dilakukan adalah sistem parliamentary bukan presidential seperti di Indonesia. Jadi Perdana Menteri itu mempunyai kekuasaan mutlak untuk membuat kebijaksanaan, dan presiden itu hanya sebagai satu kalau bahasa ekstrim yang saya ingin sampaikan sebagai boneka lah kan, untuk tugas untuk hanya meluluskan kebijaksanaan APBN dan seterusnya kan. Jadi Perdana Menteri mempunyai kuasa mutlak untuk membuat suatu perubahan, satu kebijaksanaan dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-harian. Warga yang mempunyai hak pemilih adalah mereka yang telah berusia 21 tahun. Beda dengan di Indonesia yang sudah usia 17 tahun boleh memilih. Ikut pemilu di Singapura sifatnya wajib. Warga yang tidak ikut akan dikenakan denda dan bahkan bisa disidang di pengadilan. Itu salah satu polisi yang telah ditetapkan oleh pemerintahan. Setiap caleg itu adalah wakil rakyat atau MP members of parliament yang mengikuti pemilu wajib membayar $14,000 Singapura atau sekitar 211,550,000 kan. Wang ini akan dikembalikan kepada caleg yang mendapatkan suara 30% atau lebih di dapil, walaupun caleg tersebut tidak terpilih jadi anggota DPR. Tapi wang ini akan harus hangus jika caleg itu tidak mendapat suara minimal 30%. Dan seterusnya di Singapura ini perbezaan sistem dan parliamentary. Tadi saya sudah jelaskan, kepala negara atau presiden tidak dapat secara bersamaan menjadi anggota legislatif. Dia hanya dipilih oleh rakyat selama 5 tahun kan. Selepas itu sebelum dia menjadi presiden kan, kalau dia daripada partai pemerintah, dia harus berhenti daripada anggota partai pemerintah kan, kalau dia mengikuti pemilu presiden kan. Anggota legislatif seorang presiden adalah eksekutif satu orang. Kepala pemerintah atau Perdana Menteri dapat mengembangkan kedua kekuasaan tersebut. Perdana Menteri mempunyai kekuasaan yang mutlak. Perdana Menteri dan Kabinet membentuk badan eksekutif dan kolektif. Jadi Perdana Menteri bisa membuat kebijaksanaan di parlimen. Kalau kita lihat di Singapura dengan di Malaysia maupun di Indonesia, Singapura kalau kita lihat ada yang dicalonkan untuk menjadi MP atau wakil rakyat itu hanya 92 orang aja kan, sebab Singapura adalah negara yang kecil kan. Jadi MP-nya pun tidak begitu banyak. Pendapat per kapita tinggi, bidang industri dan jasa menjadi amalan, tidak tergantung dengan hasil alam, pendidikan yang sangat maju, penduduk yang tidak terlalu banyak sehingga tercipta kesejahteraan. Ya, Singapura kita tahu bahwa negara yang kecil senang diatur, tidak seperti di Indonesia atau di Malaysia kan. Singapura kalau kita lihat
warga asli Singapura aja kan, kalau kita lihat statistik hari ini hanya 3 jutaan lebih aja kan. Yang lain semua adalah pendatang yang bekerja di Singapura baik di Malaysia, di Indonesia kan, di negara-negara yang lain untuk bekerja di Singapura. Terus panjang Singapura, kalau kita lihat suku yang ada di Singapura, yaitu suku Banjar di Singapura, suku Banjar, ras Melayu, suku Melayu Kedah, orang Min Selatan, orang Anakan, Peribumi, Nusantara, Tionghoa dan Singapura. Ya, Singapura kalau kita lihat banyak pendatang-pendatang asing yang ni. Bapak saya sendiri datang waktu di Singapura kan, dia aslinya Padang kan, dan ibu saya adalah orang Jawa Tengah kan, datang ke Singapura kan. Jadi kalau ikut bukan asli Singapura lah kan. Jadi arti warna bendera Singapura kita lihat tidak perbezaan seperti di Indonesia, cuma Singapura punya bulan sabit dan 5 bintang itu ada mana-mana yang tertentu kan. Ekonomi conclusionnya. Ya, masanya 3 menit. Okey. Jadi saya lihat di Singapura ini saya langsung aja, saya tidak teruskan slide ini. Saya lihat di Singapura ini tidak ada parti Melayu yang wujud ada juga sebelum setelah Singapura keluar daripada Malaysia memang pada waktu itu wallahu alam, saya tidak tahu apakah ini satu perencanaan kerana founding founder kita kan pada waktu Singapura sama Malaysia cantum menjadi satu negara kan. Tapi kerana founding father kita Lee Kuan Yew mempunyai pengaruh yang besar kan. Jadi waktu itu Prime Minister atau Tengku Abdul Rahman kan khawatir pengaruh Lee Kuan Yew ini meluas di negara-negara yang lain. Jadi akhirnya kalau salah dikoreksi meminta kepada, karena Singapura di jajahan British kan, jadi meminta kepada British untuk memisahkan Singapura daripada Malaysia. Wallahu alam, ada yang mengatakan mengkhawatiri bahawa Singapura dapat menguasai Malaysia kan, kerana memang pada waktu itu pengaruh Lee Kuan Yew begitu luas kan. Ya, kalau kita lihat partai Association Party PAP selalu disamaratakan macam DAP lah di Malaysia lah kan. Tapi Singapura telah menunjukkan bagaimana potensi mereka untuk membina negara yang sangat maju hari ini. Kita lihat Singapura ada negara yang walaupun kecil tapi mempunyai potensi-potensi yang besar kan. Cuma saya ingin mengatakan bahwasanya setelah pemisahan antara Singapura dan Malaysia, memang ada beberapa tanah Malaysia itu ada di Singapura kan, ada di Singapura, dan itu masih diiktiraf sebagai tanah Malaysia kan. Tapi ada beberapa tanah yang telah dijual oleh Perdana Menteri Najib waktu dia berkuasa. Contohnya di Tanjung Pagar di kota kan.
dan ada beberapa tempat lain, dan masih ada juga sebagian kecil tanah di Singapura ini dimiliki oleh Malaysia kan. Wah. Tapi walaupun sudah berpisah, Singapura, Malaysia ada memberikan sesuatu tanah kepada satu partai politik Melayu Islam, dinamakan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Singapura atau PKMS. Sekarang kantor saya di sini kan. Jadi tapi ianya tidak berfungsi kan. Dianya tidak berfungsi, dan masyarakat Melayu Singapura pun tidak memilih, dan mereka pun tidak mempunyai calon yang mempunyai integritas yang untuk ditampilkan sebagai MP kan, dan mereka bergabung sama partai oposisi kan, bergabung kan. Jadi saya lihat masyarakat Melayu di Singapura pun tidak mengundi mereka, dan mereka pun tidak mempunyai calon untuk ditampilkan. Mungkin karena faktor latar belakang pendidikan atau faktor apa semua kan. Jadi masyarakat Singapura tidak menyokong PKMS ini kan. Dan PKMS pun dalam sejarah di Singapura pun banyak yang negatif daripada masyarakat Singapura kan. Jadi di Singapura ini PKMS ini kan dia terdaftar sebagai partai politik, tapi dia tidak mempunyai calon untuk ditampilkan untuk menjadi MP. Dia hanya berkoalisi dengan partai-partai oposisi yang ada di Singapura, yaitu kebanyakannya adalah berbangsa Cina lah kan. Jadi itu saya lihat kan. Saya sendiri pun secara pribadi pun melihat bahwa PKMS ini pun tidak mempunyai suatu integriti, dan tidak mempunyai calon yang potensial untuk ditampilkan di masyarakat Melayu Singapura. Maka itu masyarakat Melayu Singapura tidak memilih dia. Karena masyarakat Melayu Singapura terakhirnya masyarakat Melayu Singapura masih berpihak pada pemerintah kan. Kalau kita lihat pemilu yang 2020 yang telah lalu, hampir 60% dikuasai oleh partai pemerintah kan, dan memang dalam kabinet ada beberapa anggota parlimen yang kalau di pemerintah ada 12 orang Melayu yang di bawah pemerintah kan, dan oposisi hanya ada 2 orang aja kan, Melayu kan. Jadi itu sekadar pencerahan saya terhadap politik Singapura, dan saya pribadi mengatakan bahwasanya di Singapura ini tidak ada parti Melayu yang berpartisipasi dalam pemilu. Itu Pak. Yes. Wah, nanti lama-lama jadi anggota parlemen juga ini Dr. Lasman nih. Analisisnya sudah mantap. Oke, sebelum kita pergi ke Dr. Cik Umar Tahir yang last speaker, kita refreshing lah sekejap dengan satu buah lagu katanya yang dianggap memiliki pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan. Misalnya seorang pemuda mengkontak, menelpon seorang kepala desanya, camatnya, lurahnya, anggota dewan bahkan untuk menyampaikan protes, menyampaikan keluhan agar ada perubahan dalam sebuah kebijakan. Misalnya menyampaikan keluhan lambatnya proses pembuatan KTP misalnya, itu sudah satu proses sendiri.
Nah, mengkontek itu sendiri merupakan bentuk sederhana, bentuk paling gampang dari partisipasi politik. Lebih jauh lagi dalam perencanaan pembangunan, dalam penganggarannya, dalam realisasi anggarannya, bahkan dalam memonitoring dan mengevaluasi kebijakan pemerintah pun bagian dari partisipasi politik. Nah, ini maka itu sangat luas partisipasi politik. Sementara untuk perilaku politik, itu perilaku lebih menggambarkan bagaimana seorang pemilih, seorang warga negara mengaktualisasikan referensi politiknya. Baik mulai dari dia mencari informasi politik, cara dia memilih pemimpinnya, siapa yang dia pilih, orientasi apa yang mendasar dia memilih, misalnya memilih partai, memilih wakil rakyatnya itu karena kedekatan etnis gitu ya, karena kedekatan emosional yang lebih konvensional, atau justru memilihnya itu karena latar belakang programnya bagus ya, programnya bagus, seorang wali kota yang dia pilih bukan sekedar usianya yang muda, tapi ada orang yang tua tapi memiliki gagasan-gagasan yang penuh dengan perubahan. Dia menjanjikan perubahan masa depan terhadap kota yang lebih baik lagi. Dia bahkan memberikan jawaban, solusi terhadap permasalahan, misalnya saja angka Gini rasio yang sangat besar. Dia mampu menjanjikan sebuah program pengentasan kemiskinan. Atau di kota-kota besar, dia mampu menghadirkan program kota layak anak, kota yang ramah dengan disabilitas, kota ramah perempuan. Nah, berbagai pertimbangan tadilah yang disebut dengan perilaku politik. Itu bagaimana seorang pemilih, dia mencari informasi, kemudian dia mencari latar belakang pilihan politiknya, kemudian dia melakukan pilihan politik. Nah, itu bagian dari. Nah, yang seperti ini kelihatannya tadi yang disampaikan oleh Pak Yoga juga bagian dari itu. Misalnya seorang pemilih dia mencari idealisme politik partai yang mengusung program anti korupsi. Dia menghilangkan politik mahar dalam politik. Dia tidak memberikan ruang bagi money politik membayar pilihan politik warga dengan sejumlah hadiah uang misalnya saja, berapa besarnya. Nah, itu pun bagian daripada bagaimana seorang pemilih dengan perilaku politiknya itu akhirnya memberikan pilihan politik pada satu partai, seorang wakil rakyat ataupun calon kepala daerah. Nah, mungkin perbedaan itu yang lebih bisa menggambarkan bagaimana perilaku politik. Sungguhnya keduanya punya keterkaitan, di mana kita mendorong supaya semakin banyak lagi anak muda yang berprestasi secara politik gitu ya. Mereka ikut terlibat tidak hanya memilih tapi juga bahkan ikut dalam membangun civil society, sehingga dalam perencanaannya dikritik gitu ya. Wah, ini program pembangunannya ini hari ini tidak menyentuh, tidak efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah masyarakat misalnya, termasuk bagaimana meningkatkan kualitas partisipasi politik dalam bentuk tadi perilaku politik yang lebih mendorong politik yang sehat, politik yang jauh dari high cost yang tidak rasional. Mereka justru bahkan lebih kepada politik gagasan. Nah, itu bentuk dari politik yang datang kita dorong agar para pemuda justru menjadi, bahasa Pak Yuda itu, katalisator bagi perubahan-perubahan politik di Indonesia. Mungkin demikian Pak Reza, kemudian bisa membantu. Baik Kang Khair. Silakan Pak Yoga, ini mau pada Jumatan 3-4 menit soalnya. Aduh, Pak, pertanyaan banyak sekali Pak ya. Sampai bingung. Dalam 5-6 menit. Oke, paling saya sedikit saja ya meneruskan dari Pak Khairuman. Jadi gini, sekarang ini kan memang yang jadi permasalahan ya adalah bagaimana masyarakat itu kan banyak yang tidak tahu ya perbedaannya antara tugas seorang anggota legislatif dengan tugas seorang kepala daerah ya. Jadi makanya kemudian
kenapa ini bisa terjadi? Karena kalau kita lihat kampanyenya para kepala daerah gitu kan, kepala daerah, presiden ya, eksekutif lah ya, eksekutif dengan legislatif itu nggak jauh beda. Jadi kita lihat aja ke balu-balu, ya kan, pasti ngomongnya hal-hal yang normatif gitu ya. Padahal apa namanya, antara eksekutif dan legislatif itu adalah dua hal yang sangat-sangat jauh berbeda gitu kan. Kalau eksekutif itu bicara di tataran pelaksanaan eksekusi, makanya mereka boleh campaign, misalnya jalan ini kalau saya terpilih ya kan, jalan ini mau saya aspal nanti semuanya gitu kan, boleh campaign kayak gitu. Atau misalnya ketika nanti saya terpilih, saya akan bikin apa namanya, bantuan sosial buat orang nggak mampu, itu boleh eksekutif berkampanye seperti itu. Tetapi kalau orang anggota legislatif campaign seperti itu aneh, Pak. Karena kewenangannya bukan di situ, bukan di tataran action, tapi di tataran kebijakan gitu ya. Kalau di Amerika, Pak, para senator itu kampanyenya, jadi dia akan lihat dulu, saya mau nyasar pemilih saya siapa. Misalnya pemilih saya itu adalah komunitas nelayan misalnya ya kan, komunitas nelayan. Maka dia akan mikir gitu kan, apa kebijakan di daerah saya yang belum ada yang bisa menjadi benefit bagi para pemilih saya gitu kan. Nah, misalnya makanya kemudian bisa janji, oke, kalau saya terpilih gitu, saya akan bikin misalnya nggak usah rumit-rumit lah, perda, menjanjikan perda buat nelayan supaya apa, misalnya perda distribusi apa namanya, hasil tangkapan gitu kan, bagaimana supaya hasil tangkapan mereka itu mereka bisa mendapatkan harga yang pantas seperti itu gitu. Nah ini saya masih melihat, mungkin masukan juga ya buat Pak Khairuman ya sebagai anggota dewan gitu kan. Ya, kalau apa namanya, kalau ingin populer ya, kita nggak usah mikir jauh-jauh lah kampanye caleg gitu. Janjikan saja misalnya apa namanya, dari partai misalnya di Bekasi misalnya, janjikan saja, oke, kita kita akan bikin apa namanya, perda sampah misalnya gitu di Bekasi gitu kan. Nah, kalau misalnya cara-cara saya di partai saya terpilih, kita akan berjuang untuk bikin perda sampah sehingga memaksa pemimpin Bekasi siapapun dia gitu kan membereskan masalah sampah di Bekasi gitu. Itu saja Pak gitu kan. Itu akan mendapatkan simpati dari masyarakat gitu ya. Jadi kita nggak usah berpikir, wah kalau saya jadi caleg, oh apa namanya, Bekasi akan aman, sejahtera, bebas korupsi. Orang nggak nyampe Pak ke sana gitu kan kalau masyarakat gitu. Kalau legislatif itu jauh lebih sederhana sebenarnya ketimbang eksekutif. Inilah yang menyebabkan kenapa kaum muda kita itu merasa ada jarak, ada gap dengan para apa namanya, para cara-cara politik kita kayak gitu. Kenapa? Karena ya tadi apa yang tawarkan itu tidak membumi segala macam. Sehingga itu yang tadi kemudian menimbulkan apatisme dari para pemuda gitu ya. Karena masyarakat kita ya butuhnya konkret-konkret aja gitu. Konkret tetapi sesuai dengan tempatnya. Kalau misalnya calon legislatif ya tempatnya adalah ya mereka goalsnya adalah bikin kebijakan apa. Kebijakan apa yang menguntungkan masyarakat, yang bisa maksa siapapun pemimpin di daerahnya ya untuk melaksanakan kebijakan itu sebenarnya. Ya bukan bicara hal yang sifatnya normatif. Mungkin itu saja dari saya Pak. Jadi Baik, untuk terima sedikit kasih. karena waktu cuma Boleh sedikit. boleh jadi konsultan kita nih Pak Khairman di Bekasi nih Pak Jogai. siap. Konsultan Siap. politik anak muda. Dr. Rasman, mungkin dalam 3-4 menit, apakah Lee Kuan Yew effect ini masih berlaku dan apakah kehadapan anak muda Melayu boleh tampil? Silakan. Masih mute lagi, boleh di unmute dulu. Oke. Ya. Terima kasih Pak Reza. Pertama sekali yang bertanya Fitri Nulaila ya. Kalau saya melihat perkembangan politik di Singapura ini kan, untuk menjadi seorang members of parliament daripada masyarakat Melayu itu begitu sulit sebab apa, kita harus menjadi anggota salah satu dari partai politik kan di Singapura ini politik oposisi ya. Terus terang saya lebih cenderung pada oposisi ya. Jadi saya pun pernah ditawarin menjadi anggota
partai politik oposisi kan, saya menilaikan begitu sulit kerana pemerintah Singapura yang didominasi oleh PAP itu kan, mereka menguasai media di baik media cetak maupun media sosial kan, dan terlalu kata orang tu mereka terlalu otorisme kan pada partai politik oposisi kan. Jadi untuk menjadi anggota parlimen bagi seorang Melayu ya mereka harus harus memperjuangkan partai politik oposisi yang mereka sertai kan, dan masyarakat Melayu di Singapura ini kan khususnya memang mendominasikan lebih cenderung pada partai pemerintah yang status quo kan. Jadi banyak kawan-kawan saya yang menceburi politik, mereka banyak kalah dalam pemilihan raya kan, karena masih status quo masih berluar-luasa. Kedua, ingin saya jawab tentang ini status quo Lee Kuan Yew dengan anak-anak mereka. Saya lihat bahwasanya pemerintahan Singapura ke depan walaupun bukan itu kecenderungannya itu kan yang menjadi pemerintahan ke depan itu adalah keluarga-keluarga founding father kita kan. Sekarang kan Lee Hsien Loong kan, tapi mereka sudah mempunyai prediksi ke depan siapa akan jadi Prime Minister kan untuk Singapura nanti pemilu yang akan datang kan. Kalau mereka menang lah kan, simple majority kan, sudah tentu Perdana Menteri itu daripada kolega mereka kan. Sebab di Singapura ini keluarga Lee Kuan Yew ini kalau bahasa saya itu nepotismenya begitu besar kan. Sebab di eksekutif, di pemerintahan banyak menteri-menteri itu daripada, kalau kita lihat latar belakangnya itu banyak daripada keluarga-keluarga founding father kita kan. Jadi itu perkembangan yang saya lihat hari ini kan. Jadi oposisi sulit untuk menjadi pupuk pimpinan Perdana Menteri ke depan. Mungkin itu jawapan saya, Pak. Saya kira kalau Encik Rasma menjadi pemimpin oposisi ke depan mungkin boleh menang sikit. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Baik, silakan. Lelas. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bertanya tadi itu tentang kenapa UMNO tidak sokong Syed Saddiq muda, parti muda. Okey. Dia macam ni, senang. Kemungkinan pendukung tu penting di dalam ahli politik ataupun seseorang nak menonjolkan untuk masyarakat tu. Kalau dulu yang pertama Syed Saddiq dapat kemenangan oleh panggil di Muar ataupun di Johor tu, orang belakang dia adalah Mahathir sebagai parti yang Syed Saddiq masuk, iaitu pada masa tu kita panggil Bersatu. Apabila saya tak tahu fenomena ataupun apanya krisis di antara Mahathir dengan Syed Saddiq tahu, tapi belakang ni Syed Saddiq buat satu parti sendiri iaitu Parti Muda. Orang belakang dia saya tak tahu siapa yang belakang dia. Yang penting dia dua komponen, faktor yang nak jadi panggil menunjuk dalam masyarakat. Yang pertama diri kita sendiri sebagai public figure, yang kedua tok dalang ataupun orang belakang kita tu siapa yang bawa. Itu yang penting. Okey.
yang terbaru iaitu 12 hari bulan Ogos yang lepas, hari Sabtu kemarin, seminggu, kita nampak juga pemuda ni dia kehendak kepada panggil apa yang dia nak tu tak capai, dia akan beralih parti. Dia balik apa yang dia nak, dia kehendak, dia ada harap-harap, tiba dapat dia akan beralih panggil parti dia kepada parti lain. Satu daripadanya kemungkinan peminat yang penting. Satu orang daripada ahli DUN, kita panggil Dewan Undangan Negeri, dijerat, iaitu dimenangi oleh Badro sebagai striker Malaysian footballer. Ingat tak? Badro dapat. Alhamdulillah. Betul. Si Badro dapat. Ini menunjuk kata Masih ingat itu. walaupun dia Badro dapat jadi panggil YB yang amat berhormat di DUN panggil Gunung Jerai. Jerai. Ini nak menunjuk kata kaji mudah-mudah ya, minat pemuda tak yang kita orang tua. Kita orang tua ni kata ni kita kira masa depan. Tapi depa apa yang depa minat, apa yang depa kena, itulah. Sebab tu dikaji oleh satu majalah, media sosial ni sangat penting. Yang dimain dalam kempen politik baru-baru ini di peringkat negeri. Iaitu kalau kita tengok itu TikTok dengan Twitter. Ini sangat penting bagi panggil pemimpin yang baru ni buat strategi elok-elok untuk kempen. Sebab pemuda ni kemungkinan dia tak ada masa face to face tu, tak macam panggil macam dulu tu, kempen aja dulu tak berkesan. Dan saya rasa yang ni adalah strategi kita ambil kait dengan panggil teknologi lah, dengan media sosial. Wallahualam. Kalau zaman Rasman itu TikTok itu dia bukan TikTok, itu dia main TikTok itu kalau Rasman. Pak Reza, saya ingin bertanya sedikit dengan tadi pembicara tadi kan. Saya simple saja soalan saya. Saya dengar bulan 8 ini kan, apakah PN boleh membuat menjadi kerajaan pusat? Karena isu besar yang saya lihat di video PN boleh ada untuk menjatuhkan pemerintahan pusat. Apakah itu boleh terjadi di dalam pemerintahan undang-undang pemerintahan Malaysia kan, Pak? Kan? Jadi kita lihat ini peranan oposisi ya, sedangkan kita tahu PHBN itu menang 2/3 suara di dalam parlimen kan. Boleh doktor komentar sedikit? Ya. Okey, alhamdulillah. Itu dia yang pilihan raya untuk adu negeri itu dia tidak berkesan dengan panggil dia berkesan masa pusat. Cuma sebab media yang kita guna, sebab tu parti lawan tu dia pandai guna media. Dia pandai buat TikTok semua. Macam Dr. Rosman pun dia dah percaya. Ini sebab keratan di dalam sosial media tu. Hakikinya dia tak jadi macam tu. Selagi Zaid Hamidi jadi Presiden UMNO, dia tak akan berubah kepada PN. Wallahualam. Ya, lagi satu, Malaysia sudah ada undang-undang tak boleh lompat parti. Jadi susah nak tukar dalam masa yang cepat. Kalau dulu boleh lompat dan lompat sini. Kalau di Indonesia, dia Rasman disebut kutu loncat. Ini tak boleh loncat. Okey, Pak Khairuman, boleh closing satu menit masing-masing sebelum kita pergi masjid. Silakan, Kang Khair. Nanti Pak Yoga dan seterusnya. Terima kasih seluruh narasumber yang sudah memberikan inspirasi, dan tentunya pada seluruh peserta. Kang Khairuman, sorry, nanti kapan waktu ke Singapura ya, biar kita diskusi dengan Pak Rasman dan Pak Yoga juga. Iya, sama-sama Pak. Ya, sama-sama. Iya, mungkin harapannya tinggal bagaimana para pemuda hari ini lebih baik dorong untuk lebih aktif melakukan konsolidasi agar kehadiran mereka di dalam politik Indonesia lebih memberikan arah perubahan sekaligus mengawal sehingga kepemudaan mereka ini tidak sekedar
muda dalam arti energi, namun juga mampu memberikan tenaga baru, sekaligus juga memperkuat value transparan, kemudian akuntabel, dan sekaligus integritas dalam budaya politik Indonesia. Sehingga Indonesia yang lebih baik akan mudah-mudahan tampil dengan hadirnya peran para pemuda kita. Mungkin demikian. Terima kasih Pak Reza dan terima kasih Pak Yoga atas masukannya. Berikut dengan para narasumber dari Singapura maupun yang lainnya. Terima kasih. Iya, terima kasih Kang Khair. Jadi informasinya bahwa Dr. Rasman maupun Cik Matahir ini Pak Yoga dua-duanya itu Board of Trustee member ALC. Jadi mereka ini keren. Kakak Guruman, nanti saya akan arrange di Singapura yang dekat dengan kita berempat boleh mengopi ya, melanjutkan diskusi. Insyaallah. Ya, Pak Yoga, silakan closing remark Pak. 1-2 menit lah. Di masjid saya sudah kedengaran suara ini, maka saya tutup kamera. Iya, sama Pak. Ya, sudah mulai Jumatan di sini. Oke, closing statement adalah ya baik, yang terakhir adalah bahwa ya anak muda sekarang ya itu butuh dirangkul, intinya itu saja ya. Kita butuh dirangkul ya, tidak lagi dianggap sebagai anak-anak kemarin sore ya, atau ini karena apa? Karena mereka saat ini sudah memegang semua informasi gitu kan. Saat ini mereka dengan adanya transformasi digital gitu kan, anak muda kita saat ini berkembang jauh lebih cepat ketimbang mungkin masa-masa kita dulu kayak gitu. Makanya kemudian saat ini di Indonesia perlu dilakukan yang namanya transformasi perpolitikan ya, terutama bagaimana kemudian mungkin lebih banyak lagi lah kader-kader anak muda yang bisa terjun ke politik ya, yang untuk kemudian bisa menjadi bahan bakar untuk Indonesia yang lebih maju. Itu saja mungkin Pak Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi Dr. Rasman, anak muda kata Pak Yoga harus dirangkul karena mereka itu yang menguasai media sosial di tangannya ya. Kalau zaman dulu Pak Rasman, zaman Orde Baru dirangkul, tapi untuk dipiting nggak boleh cakap lagi. Suaranya sesak. Oke, Dr. Rasman, boleh closing news 1-2 menit. Oke, terima kasih Pak Reza. Kalau saya melihat khususnya pemuda ya yang telah diberikan hak pemilihan, mereka harus memahami politik pengembangan. Paling tidak ada sekolah politik lah untuk pemuda supaya mereka tahu menilaikan pemilihan mereka kan, mana yang betul-betul objektif, yang membantu rakyat, yang menolong rakyat kan, yang memangkat martabat rakyat kan. Dan kedua kan, kita sebagai pemerintahan yang sedang melaksanakan, mereka harus jujur dan adil. Mereka tidak berpihak daripada partai-partai politik yang sedang berkembang khususnya di Indonesia. Pemilihan Pilpres akan datang kan. Jadi mereka tidak berpihak di mana-mana calon yang yang menampilkan figur-figur mereka kan. Jadi saya mengharapkan bahwasanya ke depan pemuda-pemuda ini lebih objektif menilai kan, bukan hanya mendengar TikTok, tapi harus mengimbangi informasi-informasi yang akurat tentang bagaimana pemerintahan memberikan tawaran-tawaran atau memberikan stimulus-stimulus untuk maju satu negara itu sendiri. Baik. Terima kasih. Kami akan undang nanti Dr. Rasman ke Bekasi ya Pak Khairuman ya, supaya kita diskusi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Insya Allah. Oke, Dr. Tahir, boleh ke closing? Tidak pergi Jumat, you kan di Khotib ini hari kan? Oke. Alhamdulillah, kita sebagai orang Islam, anak muda Islam, kita kena pegang satu ayat Quran,
Kalaulah mafhum daripada Al-Quran, kalaulah berita itu sampai kepada kita dari orang fasik, hendaklah kita menapis dulu. Berita tu benar ataupun tak benar, kita boleh ambil buat analisis. Itulah kalau kita ikut Islam tu sangat comel. Wallahu a'lam. Wah.